Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak sahabat kenalan yang saya kasihi. Hari ini Jumat 23 April 2021. Kita akan merenungkan bacaan Injil sederhana saja dari Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Sangat lucu di sini. Di dalam rumah ibadat, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Lalu Yesus menjelaskan, saya pikir ini sesuatu yang menghebohkan bagi orang-orang Yahudi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Syok itu orang-orang Yahudi ketika mendengar hal ini. Yesus memberikan dirinya, dagingnya untuk disantap, dan menumpahkan darahnya untuk diminum. Untung bagi kita sekalian ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ribuan tahun yang lalu kalimat Tuhan Yesus ini kemudian dicerna. Kita cerna dalam terang iman. Bahwa yang dimaksud ini adalah kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Kapan kita bersatu dengan Tuhan Yesus? Kebersatuan kita dengan Tuhan Yesus itu terjadi secara nyata ketika kita menyambut komuni kudus di dalam Ekaristi. Di dalam Ekaristi yang kita sambut itu adalah benar-benar Yesus sendiri. Dan kalau kita minum anggur, kita sungguh-sungguh meminum darah Yesus. Artinya kita sungguh-sungguh bersatu. Udah, saya pikir kita nggak usah banyak pikir lah. Bagaimana itu kita menyantap, memakan daging Tuhan Yesus, meminum darah Tuhan Yesus. Tapi yang mau saya lihat adalah pentingnya kita ini bisa bersatu dengan Tuhan Yesus, bersatu dengan Dia dalam kehidupan kita. Sebab dengan bersatu dengan Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan kepenuhan dalam hidup ini. Berkat rohani akan kita dapatkan. Bahkan jaminan keselamatan itu ada. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan beroleh hidup yang kekal, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bagi kita sekalian sudah mencerna ini semua, sungguh mengembirakan bagi kita. Kita diajak untuk bersatu dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita masih dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Namun, apakah kita sudah mengalami bersatu dengan Tuhan Yesus? Kalau orang itu bersatu dengan Tuhan Yesus, saya pikir yang terjadi adalah damai, sukacita dalam hidupnya. Kita lebih mengutamakan kasih, karena kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan Yesus. Pokoknya orang yang bersatu dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan, hidupnya itu penuh dengan cinta kasih, satu sama lain saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, saling menolong, bijaksana. Orang yang sungguh bersatu dengan Tuhan Yesus, saya pikir mulutnya atau dari mulutnya itu keluar kalimat-kalimat yang baik, yang bagus, baik terhadap orang di rumah, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga, maupun juga kepada umat di lingkungan, di masyarakat, pun pula berhadapan dengan orang yang berbeda agama sekalipun, dia tetap bisa menuturkan kalimat-kalimat yang penuh dengan damai, kalimat-kalimat yang penuh dengan kasih. Itu kalau orang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan, hati-hati. Karena kerap kali orang yang sebenarnya tidak dekat dengan Tuhan, tetapi menggembar-gemborkan dirinya itu dekat dengan Tuhan. Menyombongkan dirinya, memandang dirinya ini tinggi, bahwa dia itu bersatu dengan Tuhan. Padahal dia itu sejatinya belum bersatu dengan Tuhan. Banyak orang-orang seperti itu. Maka dari itu, kalau kita bersatu dengan Tuhan, yang harus terjadi atas diri kita, baik perkataan kita, baik perbuatan kita, selaras dengan apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus,
yang menurut saya semuanya itu berdasarkan kasih, berdasarkan cinta kepada sesama. Itu tanda bahwa orang itu manunggaling kaulo Gusti, bersatu dengan Tuhan. Tapi kalau kita menyatakan diri kita ini sudah bersatu dengan Tuhan, tapi kita suka mengucapkan kalimat sumpah serapah, itu kita belum bersatu dengan Tuhan. Bohong itu. Kalau kita menyatakan diri kita ini sudah bersatu dengan Tuhan, seorang suami mengatakan saya sudah bersatu dengan Tuhan, tapi di rumah suka menempeleng istrinya, suka nendang, suka mukul anaknya, itu suami itu berbohong itu. Enggak, dia itu belum bersatu dengan Tuhan. Karena orang yang bersatu dengan Tuhan, sekali lagi, dia sungguh menjadikan Tuhan, menerima Tuhan dalam hidupnya, dan hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kalimat dari Tuhan Yesus ini sungguh membuat kita bisa berefleksi lebih dalam lagi. Saya sudah bersatu dengan Tuhan atau belum? Saya sudah menerima Tuhan Yesus yang adalah kehidupan abadi bagi saya atau belum? Hidup saya ini sudah dikuasai oleh Tuhan yang hadir dalam hidup saya atau belum? Mari kita refleksikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa menjadi damai, terang, cahaya bagi sesama kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.